apakah di dapur tersebut itu sudah memiliki IPAL yang standar pabrikan atau mungkin itu hanya sebatas ya kurang lebih tidak memenuhi standar IPAL yang benar-benar distandarkan seperti itu. Terkait juga masalah informasi kemarin bahkan di daerah waktu di Kecamatan Kota Anyar pun juga terjadi bahwa salah satu dapur yang baru running pun juga kembali mencuat di media sosial khususnya Kabupaten Probolinggo. Ketika kita searching NBG Kabupaten Probolinggo munculnya negatif, artinya apa? Ini perlu dipertanyakan juga pada pihak Satgas ataupun dari pihak PGN-nya sendiri. Bahkan ada sesuatu isu yang salah satu lembaga yang siswanya mencuci ompret dan sebagainya. Setelah kami konfirmasi, bahkan itu adalah inisiatif dari pihak Dewan Guru sendiri. Nah ini kan lucu juga, artinya beberapa isu itu yang mencuat ini benar-benar negatif di mata masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, artinya solusi ini benar-benar harus menjadi solusi yang terbaik karena ini menyangkut anak didik atau mungkin bibit-bibit di Kabupaten Probolinggo terkait masalah standarisasi yang humanis. Banyak sekali di masyarakat itu regulasi potensi lokal tidak sepenuhnya digunakan. Banyak sekali beberapa tim relawan atau mungkin karyawan dari pihak NBG tersebut atau di dapur tersebut yang terjadi atau yang ada di masyarakat itu bukan warga masyarakat lokal yang diberdayakan. Ada salah satu juga di daerah bahkan satu dapur hanya 2-5 orang yang potensi lokal diberdayakan. Banyak sekali bahkan di luar desa maupun di luar daerah, di luar kecamatan bahkan yang ada di dapur tersebut. Seperti itu. Artinya apa? Keluhan masyarakat ini menjadi atensi buat kita semua tentu untuk dapur ini lebih baik. Artinya memanfaatkan kondisi lokal dan sebagainya. Artinya rekrutmen pekerja juru masak hingga relawan lokal yang berdomisili terdekat harus dikunci dalam regulasi resmi. Ini bukan sekedar pilihan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dari CSR yang nyata untuk menggerakkan ekonomi, memberdayakan potensi masyarakat setempat. Sementara itu dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PGN, dari Satgas, alhamdulillah pada pertemuan siang kali ini kita bisa berlakukan lagi dalam hal yang sama, tapi dalam permasalahan yang berbeda. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini ada beberapa temuan yang betul-betul di MBK soroti. Karena apa? Karena program yang Presiden berikan ini betul-betul program yang sangat mulia, tetapi yang di bawah atau pelaksananya yang kurang menjalankan sesuai dengan aturan. Ada beberapa temuan yang sudah dikantongi oleh MBK di beberapa daerah yang isunya sama, tetapi kita bukan mengambil dari beberapa berita, tapi kita temuan langsung. Contoh, kemarin kita sudah bersurat di daerah Pakulian, di daerah Besuk, Pasuk Babu, Pakulian di Bujur Kulon, terus di Kota Anyar, yaitu di Sumberanya. Miris, kenapa saya sampaikan seperti itu? Sebagai pengawas, tentunya bukan hanya menunggu pengaduan, karena pengawas ini digaji oleh pemerintah, dan di mana dari gaji tersebut harus menjalankan fungsi yang seharusnya dijalankan, bukan hanya duduk menunggu. Ini yang kita harapkan. Kemarin saja
di pulau-pulau itu Pak, khususnya pengawas ini ya, miris Pak, dibuang ke sungai, sampah, bahkan bukan sampah loh, ini sisa-sisa makanan, limbah ini kan. Sebelum ada MBG, tidak pernah sungai tersebut tercemar oleh hal-hal yang seperti itu. Tapi dengan hadirnya MBG kemarin, banyak masyarakat yang mengeluh. Ini tekniknya seperti apa? Kok sampai terjadi hal-hal yang masyarakat tidak inginkan. Bahkan ironisnya lagi, MBG yang baru running Pak, ini ipalnya Pak, miris kita melihat kemarin berserakan, bahkan bau menyengat yang berasal dari MBG tersebut. Kami berharap dari beberapa badan yang berada di MBG ini bukan hanya menunggu Pak. Kalau toh memang tidak bisa diperbaiki, misalnya dicabut izinnya. Bukan peringatan lagi sebenarnya ini. Ini harus ada tindakan. Kalau peringatan mungkin awal-awal nggak masalah itu, tapi ini sudah beberapa kali dilakukan. Bahkan kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh pengawas ini menjadi omongan atau pembicaraan di masyarakat. Apa sih MBG ini kan gitu masyarakat? Kok malah menambah penyakit gitu? Padahal Prabowo memberikan program MBG ini adalah program yang mulia, bagaimana membantu anak-anak kita untuk menambahkan gizi. Tetapi pada kenyataannya, kalau pengawas ini bijak turun ke beberapa lokasi, banyak Pak makanan yang mubazir dibuang-buang. Ini kan bukan menambah energi anak-anak kita. Saya berharap apa yang kami adukan ini bukan hanya tindakan makanan, ada tindakan atau contoh yang betul-betul tidak menjalankan sesuai dengan standarisasi nasional aturan. Itu betul-betul ditindak, bukan hanya diperingati. Ini kita capek. Bahkan kita untuk mencari data tersebut, kita bukan berhadapan dengan hanya omongan Pak, bahkan kita adu kekuatan berada. Kita bahkan mendapatkan teror apa itu kan. Padahal kita mendukung ya. Bukan benci kepada mereka, bukan kiri karena mereka mempunyai usaha MBG, bukan. Kita ikut mendorong ataupun melihat mengawasi program yang telah diberikan oleh pemerintah bagaimana sejak sesuai dengan aturan. Ini uang negara Pak, uang rakyat yang dipakai. Kemarin saya sampai hampir adu visit di daerah Bagu tersebut. Dilarang masuk apa? Kita memang tidak punya hak, tapi kita punya hak dalam sesuai dengan kontrol. Ini anggaran negara yang dipakai, bukan usaha mereka sendiri. Kita wajib sebagai masyarakat, sebagai rakyat untuk melihat, mendengar, dan turun sesuai apa enggak. Kalau tidak sesuai, kan emang uang negara dipakai seperti itu. Dan yang lebih ironis lagi Pak, kemarin ini mungkin sudah menjadi rahasia umum terkait dengan salah satu kepala SPPD yang melakukan hal yang tidak senonoh terhadap karyawannya atau relawan. Dia melakukan kekerasan seksual, pelecehan seksual di salah satu MBG Sumberanya Paitom, Sumberanya Paitom. Bahkan ini sudah menjadi ranah hukum, tapi bagaimana tindakan dari pengawas tersebut? Apakah perlu ini dilanjutkan atau gimana? Karena per hari ini MBG tersebut tetap jalan dan tidak menutup kemungkinan ketika ini tidak diberikan efek jerah akan terjadi di MBG lain. Karena mayoritas relawan MBG itu hampir 80% seorang perempuan.
yang terjadi sekarang ini tidak ada tindakan, ini akan jadi contoh, Pak. Contoh yang buruk, bukan contoh yang baik. Ini sudah menjadi ranah hukum, tapi seperti apa tindakan dari pengawas MBG tersebut? Kami berharap apa yang dipaparkan oleh GMBK tidak harus ada RDP ini terus. Capek sebenarnya. Harus RDP lagi, hasilnya tidak kita dapatkan seperti apa kan gitu kan. Mungkin kalau dari bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu, ada semuanya, ya meskipun setiap hari ada seperti ini gak capek lah Pak. Karena ya mohon maaf ada gaji. Kalau kita siapa yang gaji? Kita bahkan keluar tenaga, pikiran, bahkan uang kita harus keluarkan sendiri demi membenarkan, memperbaiki program yang telah diturunkan oleh pemerintah. Kadang kita salah di mata masyarakat, selalu dari kesalahan-kesalahan. Ini yang menjadi penerimaan dari masyarakat. Sudah ada yang mencari terus harus bagaimana ketika ada kesalahan yang mereka lakukan, apa kita harus biarkan? Dan kita juga itu berdosa. Terus bagaimana makanan-makanan yang terbuang? Siapa yang mau makan? Karena kan ada kontrol. Kalau memang tidak sesuai dengan menu, tidak sesuai dengan standarisasi gizi nasional, kan harus diperbaiki, bukan malah terus dibiarkan. Dan ini khusus lagi ya, mohon maaf Mas Pujo ya, sebagai kami ya. Di RDP yang kemarin sampai menyampaikan bahwa dalam hal menu dan tidak sesuai dengan harga, ini sampai dapat tekanan ketika sampai datang ke beberapa yayasan. Mohon maaf. Tapi kali ini bukan hanya omongan ataupun info, tapi ini akurat. Asal ya, saya ngomong seperti ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Saya tunggu sampai di yayasan tersebut ada salah satu yayasan yang memprioritaskan betul-betul sesuai dengan gizi standar internasional. Tapi di situ, mohon maaf, Mas Pujo sebagai Korwil mengintimidasi. Saya siap bertanggung jawab dengan apa yang saya bicarakan. Kita ketemu nanti di yayasan dengan Mas Pujo. Dia memberikan sesuatu makanan yang sudah sesuai dengan standar nasional, tapi malah diintimidasi. Jangan seperti itu. Ini merusak yang lain. Ini kan tujuannya apa ini? Mereka ingin memperbaiki, tapi malah diintimidasi. Apakah ada kepentingan pribadi atau seperti apa kita tidak tahu. Tapi kalau Mas Pujo memang mau bertemu, kita kumpul di yayasan tersebut. Kalau saya bohong, silakan. Saya mau apa? Tapi kalau memang benar, kita ajukan ke DPR nasional. Jadi saya berharap apa yang kita harapkan dari awal bukan hanya menjadi wacana, khususnya dari pemerintah sendiri, dari DPR sebagai wakil rakyat. Kami berharap untuk bertindak tegas, jangan hanya peringatan. Tindakan yang kita butuhkan hari ini, bukan peringatan saja, tindakan. Bagaimana ketika MBG melanggar, tindakan tegas. Ini yang kita harapkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program yang mulai coba sedikit saya analisa pada program besaran dulu secara nasional, bahwa saya tetap akan memberikan kritikan-kritikan bahwa program ini adalah orientasinya salah. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau berkaitan dengan BGN, MBG itu adalah atau orientasinya adalah sosial, tapi implementasinya itu adalah profit. Kemudian ketika berbicara tentang badan usaha atau mitra, yayasan dan yang lainnya, pasti Pak orientasinya adalah profit, mencari keuntungan. Nah kemudian siapa yang menjadi korban? Yaitu adalah rakyat. Oke itu. Tapi bagaimanapun ini adalah menjadi sebuah kebijakan dari
Bapak Presiden yang tentunya saya tetap akan menghormati karena ini adalah program yang mulia. Karena jujur saja saya suka sama Pak Prabowo, saya juga cinta dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo ini mempunyai kesamaan rasa dengan saya, sama-sama mencintai dan menyayangi binatang yang bernama gajah. Mohon izin ya. Baik, lanjut pada persoalan yang terjadi di masyarakat. Pak, ya. Saya lihat tadi Pak Pujo manggut terus dari tadi ya. Saya lihat ya dari tahun kemarin, dari beberapa bulan kemarin, saya ingin RBP ini biar betul dan bisa bermanfaat. Pimpinan untuk nanti ada notulen Pak, ada rekomendasi ya, biar kita juga mempunyai kesepakatan dalam notulen itu. Artinya seperti yang disampaikan oleh rekan saya, capek sih sebenarnya kita selalu berdiskusi, tapi tidak ada capeknya karena ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana generasi penerus kita. Terus jelas kemudian yang disampaikan tadi, kasusnya atau persoalannya itu sama, terkait dengan persoalan masalah sanitasi pada IPA. Seperti yang disampaikan kalau tidak salah pada periode yang lalu atau bulan yang lalu, yaitu jika tidak mengantongi SLAS ataupun juga IPAL, tolong jangan dioperasikan seperti itu Bapak Pujo ya. Tapi ternyata apakah ada kemungkinan ini kekurangan personil atau bagaimana Pak? Atau saya ajukan untuk menambah personil ya, untuk ditambahkan anggaran ini sama Pak Presiden atau BGN ya, mengingat kejadian pada tiap SPG itu masif gitu Pak, masif. Ini sebenarnya yang disampaikan atau kami bersurat itu hanya bagian dari sampling saja. Iya, itu sama Pak. Belum lagi berbicara tentang mobilisasinya, alat transportasinya yang dianggap tidak layak, kemarin juga diangkat oleh kawan-kawan muncul di media. Ini kan tidak elok kemudian kan. Ya, nah itulah kemudian yang saya anggap bahwa akan merugikan masyarakat. Memang dari beberapa ada voice kok dari beberapa yang dijadikan sampling kemarin pada warga atau masyarakat sekitar, jika sanitasinya atau pembuangannya itu pasti pakai tampol, tidak pakai IPAL ya. Mestinya IPAL itu tidak boleh ada serapan pada air tanah, pada tanah. Tapi ini tidak akan pakai sumur, sehingga pembuangan air limbah itu terjadi serapan pada lingkungan. Ini bukan lagi pencemaran udara Pak, ini pencemaran air juga, karena masyarakat di sekitar itu ngeluh bahwa air sumur yang dikonsumsi itu juga bau. Ya, tolong Pak, ini menjadikan tidak hanya hanya 2 yang kita ajukan itu loh. Tolong betul-betul disesuaikan dengan aturan atau regulasi yang ada. Jadi tolong Pak, jadi saya ingin berkaitan dengan persoalan masalah MBG ini menjadi perhatian publik. Dan juga ini Pak, ketika kami kritik kemarin berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran yang akuntabel baru sampaikan itu kan bulan kemarin ketika kritiki sudah disertakan dengan budget, dengan anggaran, dengan biaya meno itu. Tapi sekarang kok tidak lagi gitu. Kok tidak lagi, ini ada Pak ya, terkait dengan menunya, harga dan lain sebagainya. Itu kemarin baru dikritik, muncul ketika diingatkan. Tapi sekarang tidak ada lagi itu kan. Tidak ada apa, ayolah yang fair terkait dengan masalah-masalah yang ada di tiap-tiap MBG itu. Dan tolong juga disampaikan ketika ya MBG dibuka lebar pada pelaku-pelaku usaha, contoh sekarang Pak, di Python saya dengar ketika saya lakukan investigasi itu ada kurang lebih 18 SPPG, 18 dapur. Dan kita tahu jumlah desa di kecamatan Python itu cuma hanya 20. Terus kemudian
berapa yang akan berapa sasaran yang akan didanai oleh Perdapur, ya kan? Jelas padahal di situ biaya operasional, biaya insentif kepada tiap-tiap dapur itu berapa dari pemerintah. Sekarang ini terbuka Pak di media sosial. Ada istilah 6 juta, nggak tahu seperti apa bentuk transaksinya, pertanggungjawaban dan lain sebagainya. Itu kan mudah soalnya kalau itu begini. Administrasi saja, wah ini sudah terserap sekian, nilai prosentasenya sekian. Tapi mengabaikan tepat sasaran atau tidak, kan itu lagi-lagi. Karena jujur saja banyak murid-murid yang membawa, sudah saya sampaikan, lebih dari satu. Nah, mesti itu menjadi bahan evaluasi. Pertanyaannya, makanan ini tidak sesuai dengan selera, tidak enak dimakan atau bagaimana? Atau memang sudah anak ini tidak terbiasa dengan makanan menu di NBG itu? Kan begitu. Mestinya kalau memang kembali pada persoalan nasional lagi, ini mestinya harus dilakukan secara parsial lah. Kita jujur saja sebagai warga negara tidak semata-mata dikategorikan, tidak terima dikategorikan sebagai warga masyarakat miskin. Semua digeneralisir, tidak. Nah ini paling tidak dilakukan secara parsial. Itu menjadi harapan besar saya dan juga dari kritikan sama Pak Pujo. Jangan bersedih jika tadi sempat disebut oleh kawan saya ada intervensi kepada salah satu yayasan. Ini real Pak, barangkali ya. Silakan, tidak apa-apa Pak Pujo itu silakan membantah untuk mengklarifikasi, tidak ada soal. Ya, persoalan-persoalan seperti itu. Baik Pak, seperti itu dulu. Entah itu yayasan ataupun netra, SPBG-nya apa? Itu. Terus next. Apa yang bisa disampaikan lagi untuk dijelaskan? Lanjut next itu, next Pak. Ada beberapa. Nah itu, nah kayak gitu. Jadi sampah organik itu dibuang atau berserakan. Bahkan saya dengar itu informasinya jam subuh pagi itu dibuang ke sungai Pak. Dibuang ke sungai Banjargelagas Batu Nira. Tapi belum sempat dilakukan pengambilan. Soalnya kan mereka pasti ngumpet-ngumpet untuk dalam banknya. Nah, pertanyaan sekarang apa benar IPAL dengan dibuang hanya sebatas di tampolong yang tadi ada tampolong, nah kayak gini, tampolong ini saja, bener nggak? Ini yang namanya IPAL. Ya, oke. Next. Dilanjut. Terus. Nah. Ya sama dengan yang tadi. Ini jadi serapan menjadi pencemaran tanah, Pak, pencemaran air, Pak. Pada lingkungan sekitar, kemudian di sumur-sumur itu bau. Ini, tolong ini juga betul-betul diperhatikan. Yang tidak hanya di Kota Bago, dari yang lain juga saya kira banyak itu kayak gitu itu. Kalau mau minta kurang personil sampaikan kepada saya. Saya cari karyawan tanpa gaji. Ya. Dan saya kira memang itu adalah hal atau objek dari persoalan itu adalah paling ya. Ya kayak gini juga, semua lah kayak video kayak ini. Nah, buangan seperti itu. Ya. Oke ya, jelas. Tolong dipastikan ini benar apa salah. Ya. Oke, ya. Itu lengkap namanya dengan tanggal, hari. Nah, kayak gitu, buang berserakan sehingga menimbulkan pencemaran udara pada lingkungan sekitar. Padahal ini di kepadatan penduduk, Pak. Ya, di kepadatan penduduk banyak tangga-tangga di situ.
Ya baik, seperti itu pimpinan sebagai bahan biar lebih meyakinkan dan tidak menimbulkan asumsi. Baik, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fendi, terus Mas Solihuddin dan juga Mas Bin Hadi. Ada beberapa hal yang menjadi evaluasi dan ini secara berurutan nanti bisa disampaikan dengan beberapa temuan. Tetapi secara umum saya ingin menyampaikan, saya tidak ingin setback untuk memperdebatkan kebijakan ini, bahwa ini adalah kebijakan pemerintah di mana kita harus mendukung, karena setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra, memang iya. Tetapi ketika ada kebijakan yang melenceng dari aturan-aturan, itulah yang harus kita luruskan. Terhadap beberapa temuan, persoalan-persoalan yang dihadapi, itulah yang akan menjadi kajian kita bersama. Kalau tadi ada beberapa masukan secara umum, secara general, mungkin itu ada pada kebijakan umum. Tetapi yang berdasarkan data yang kami terima, yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fendi, Mas Solihuddin dan juga Mas Bin Hadi, ini betul-betul harus bisa dijawab. Nanti saya persilakan kesempatan pertama kepada Korwil Mas Pujo dulu. Yang pertama mungkin sudah juga mencatat dari Mas Solihuddin itu tentang Pakuniran, Besuk dan Kota Anyar itu. Apakah identifikasi, kemudian identitas dan sebagainya. Kemudian sungai yang dicemari limbahnya itu, kemudian juga foto-foto dan video yang sudah diperlihatkan itu juga. Kemudian kalau tentang sumber anyar, kepala SP3-nya mungkin ini ranahnya sudah masuk di Polres ya. Kemudian tentang intervensi ini mungkin juga perlu disampaikan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang berapa penerima manfaat di Python, apakah sudah sesuai, biar juga kita di ruangan ini paham ya, biar tidak menerka-nerka juga, karena yang jelas Mas Pujo pasti punya, dan saya kira standar yang sudah diatur oleh BGM sudah ada semua. Kemudian lokasi-lokasi SP3 yang kemudian hanya apa adanya itu, katanya ada tempolong dan lain sebagainya, itu juga perlu diklarifikasi. Kemudian meskipun tidak menyebutkan di mana saja, saya ingin memastikan tentang IPAL dan lain sebagainya. Apa yang menjadi rekomendasi bulan-bulan kemarin itu, apa yang sudah dilakukan, rekomendasi itu yang sudah ditindaklanjuti oleh Korwil. Kemudian di beberapa titik yang sudah disebutkan tadi dari Satgas untuk juga menjawab, dari DLH juga tentang sampahnya, kemudian dari Dinas Kesehatan SLHS-nya, kemudian dari Perdim juga untuk menjawabnya. Kesempatan pertama kepada Mas Pujo juga, apa yang disampaikan ini biar kita runtut dan juga mengenai apa yang ditanyakan tadi, karena datanya sudah jelas tadi. Saya silakan. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihuddin sudah mengirimkan laporannya ke saya. Setelah laporan saya terima, itu saya langsung melakukan tindak lanjut. Memang adanya penumpukan sampah di belakang, Pak. Itu. Kemudian saya juga sudah ketemu dengan pihak kita. Saya sampaikan, saya minta untuk ditambah bank sampah, Pak, di depan. Itu. Jadi setahu saya dari daerah itu mengambil itu hanya residu. Memang bukan sisa makanan. Nah, sisa makanan itu biasanya akan diambil atau diberikan kepada peternak unggas, seperti itu kalau dari daerah. Kemudian pada saat saya tindak lanjut tersebut, dari pihak relawan juga sudah diberikan informasi jika memang ada relawan yang peternak unggas itu boleh untuk dibawa. Tetapi
kembali lagi sisa makanan itu akan dicatat oleh ahli gizi Pak, itu sebagai food waste. Food waste itu adalah makanan yang tidak disukai dari penerima manfaat, dan itu nanti akan dievaluasi selama 1 periode. Jadi 1 periode itu ada 2 minggu, nanti disitu akan dievaluasi makanan apa saja yang tidak disukai oleh siswa atau maupun dari 3B. Itu setelah itu nanti selanjutnya itu akan tidak diberikan Pak untuk makanan-makanan yang tidak disukai. Itu kebetulan juga kemarin ada sekitar 10 SPPG itu diundang oleh Ketahanan Pangan untuk melakukan pelatihan. Jadi pelatihan dari sisa-sisa makanan itu dilatih seperti apa. Kemudian dari daerah juga kemarin sudah melakukan pelatihan Pak kepada beberapa kepala SPPG maupun dari mitra maupun asisten lapangannya. Mungkin itu untuk daerah Liplak Kidul, kemarin juga kami sudah benar-benar mengingatkan terkait masalah IPAL, karena memang untuk sistem IPAL-nya memang sudah sesuai, dan memang sudah informasi dari kepala SPPG itu pada saat saya tindak lanjutin itu sudah dilakukan pengecekan oleh Perkim, DLH maupun dari Dinkes kalau tidak salah kemarin seperti itu untuk Liplak Kidulnya. Nah, kemarin juga saya sudah kasih peringatan keras karena dari Liplak Kidul itu sistem pembakteriannya yang tidak berkembang atau tidak diberikan atau tidak dijalankan Pak. Itu. Nah, itu yang kita ingatkan supaya sistem pembakterian dari IPAL tersebut segera dilakukan. Itu untuk Liplak Kidul. Untuk Baku tadi sudah saya minta untuk penambahan bank sampah dan nanti koordinasi dengan DLH itu terkait masalah sampah-sampah ini, istilahnya sampah residu dibuang kemana, kemudian nanti dari sampah sisa makanan ini selain kepada peternak, unggas dan lain segala macamnya itu bisa nggak dibuang atau intinya dikoordinasikan dulu dengan pihak DLH. Seperti itu sudah dilakukan oleh kepala SPG maupun dari pihak mitra. Itu untuk Baku. Nah, untuk Baku Nirang ini mohon maaf Pak, saya harus akuin saya juga kesusahan terhadap mitranya untuk yang Baku dan Bocor ini. Itu sudah ada 5 dapur. Kami juga sudah sering mengingatkan, kami juga sudah sering monet Pak, mengingatkan terkait masalah baik itu infrastruktur, itu baik itu masalah administratif maupun masalah manajemen organisasinya atau intervensi kepada staf setempat. Seperti itu. Jadi saya akui kemarin saya sudah sempat, kebetulan saya sudah mengajak kepala SPG Bocor Kulon juga. Itu kemarin saya bersama kepala SPG Jatiadi itu juga mengecek sebelum dapat laporan dari Pak Solihuddin, itu kami sudah mengingatkan juga berkali-kali Pak, tapi ya gimana Pak, mungkin beliaunya sudah punya dagangan atau seperti apa gitu, jadinya saya nggak pernah didengar Pak gitu. Jadi masukan-masukan yang sudah saya berikan itu tidak pernah digubris seperti itu Pak. Itu untuk SPPG Bocor Kulon beserta dengan SPPG yang lain, 4 SPPG lainnya yang di bawah naungan 1 orang ini. Tuh. Kemudian untuk yang kepala SPPG Paiton Sumber Anyar Pak, itu sudah kami langsung tidak lanjut, bahkan sudah kami laporkan terkait kejadian tidak susila tersebut, dan itu kembali lagi keputusan dari kepala kantor pelayanan pemenuhan gizi atau kepala KPBG Jember. Itu Pak, keputusannya adalah yang bersangkutan ini hanya dipindah tugaskan di dapur lain. Jadi dapurnya Sumber Anyar ini bukan si yang bersangkutan ini yang bermasalah ini, tapi sudah orang lain yang menjadi kepala. Jujur Pak, sebenarnya saya juga tidak terlalu setuju, terlalu sepakat dengan keputusan dari KPBG, hanya memberikan peringatan saja, karena tindakannya ini bukan tindakan yang mungkin bisa hanya sekedar kita kasih peringatan saja. Coba, saya juga kaget dengan keputusannya, tapi
ini sudah keputusan dari pimpinan, saya sudah tidak bisa mengganggu atas keputusan dari pimpinan itu. Kemudian terkait tadi masalah IPAL, kita akan coba untuk monitoring dan evaluasi lagi Pak, untuk pengecekan IPAL sesuai atau tidak. Dari RDP yang kemarin itu saya sudah melakukan MONEF, jujur saya sudah melakukan MONEF, dan ada beberapa yang sudah melakukan perbaikan. Dan alhamdulillahnya kita dibantu dari DLH, Perkim, kemudian dari Dinkes juga terkait masalah pengecekan IPAL ya standar atau tidak, seperti itu. Jadi sudah kita buat rangkumannya, SPG mana yang belum sesuai dengan standar atau yang belum didatangi dengan dinas yang terkait masalah IPAL itu dan mendapatkan rekomendasi itu SPG gimana. Ketika mereka sudah mendapatkan rekomendasi, ya kita akan pengecekan masalah apakah sudah dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari dinas-dinas terkait yang sudah memberikan rekomendasi. Mungkin itu Pak. Untuk yang di Python, jujur Pak. Coba saya IPAL-nya itu berapa persen dari rekomendasi yang sudah dilaksanakan dan berapa yang masih dalam proses? Oke, jadi untuk yang direkomendasikan itu hampir semua sudah direkomendasikan Bapak. Itu dari DLA, dari Perkim maupun dari Dinkes itu sudah merekomendasikan IPAL-nya. Cuman ada beberapa SPG yang masih dalam tanda kutip adalah memesan bioteknya, gitu. Bukan berarti mereka hanya tengkolong ya Pak, tapi mereka menginformasikan ke saya itu masih melakukan pemesanan terhadap biotek tersebut, gitu. Mungkin itu bilang. Dari 100 ada berapa? Semua yang sudah IPAL-nya yang sudah terpenuhi. Kalau dari semuanya memang kalau saya data itu yang sudah terpasang itu ada sekitar 50%. Ini data terbaru Pak. Itu ada sekitar 50%. Kemudian untuk yang lagi pemesanan ini ada sekitar, untuk pemesanan yang akan datang itu ada sekitar 25% Pak. Gitu. Yang 25%? Ya, Sebentar dulu. Dilihat dulu. Mohon yang jelas ya. Jadi ada berapa SPPJ, jumlahnya berapa, yang belum, ditarget kapan, dan mohon ditampilkan. Ya, ditarget kapan dan maksimal kapan. Jika tidak memenuhi, apa komitmennya seperti itu. Ya, siap. Jadi jangan kira-kira 50%, 25%. Kalau bisa alamatnya di mana? Ya. Sebentar, izin. Kita juga akan di sana. Ya, izin pimpinan, mungkin untuk memperbarui data ya Mas Pujo, bisa disampaikan hari ini Kabupaten Probolinggo yang sudah berdiri SPPG-nya berapa, yang sudah beroperasi berapa, kemudian yang sudah memenuhi standar sesuai SOP IPAL-nya sudah ada berapa. Jangan kira-kira, tapi jumlah yang real gitu. Kemudian bisa tidak ditampilkan sebenarnya contoh IPAL yang benar sesuai standarnya dari BGN itu seperti apa. Kita kalau lewat di desa-desa mungkin yang ada tulisannya SPPG atau BGN begitu, kita bisa tahu nanti maker, oh ini belum sesuai standarnya yang kita tahu seperti itu ya. Bisa disampaikan ya Mas Pujo ya. Menyampaikan per hari ini kita ada 114 SPPG, kemudian yang sudah operasional itu 106. 114, ada 114 SPPG yang sudah berdiri. Kemudian yang sudah operasional itu 106. Lanjut.
untuk yang sudah mendapatkan SLAS itu dari 106 itu 105. Ya, yang satu lagi menunggu penerbitan. SLHS itu. Ya, ya. Yang satu masih menunggu penerbitan. SNHS. Yang IPAL-nya Sebentar, Pak. Dari 114 yang masih belum sesuai itu semua. ada 12, Pak. Yang belum. Yang belum sesuai itu ada 12. IPAL itu Dari dari 114. Yang belum Yang belum sesuai ada 12. 12 IPA. Ya, betul. 12 ada yang running. Dari 112 114 itu berdiri, yang sudah running 106. yang belum hanya 14. 12 ya. Berarti yang Ada beberapa yang masih mereka informasinya dari pemesanan dari bioteknya tersebut. Maaf, Mas Pujo. belum berarti. Mas Pujo, maaf ya. Kita kan bahwa izin dulu ke pimpinan dulu, biar kita komunikasinya Pak enak. Jadi berikan kesempatan dulu Mas Pujo, baru nanti siapapun dan yang bisa kita coba Mas Pujo dulu. Jadi dari 114, 106 operasi, 105 LS, AS, 12 belum IPAL, gitu ya? Ya, Ya. belum sesuai. Sampai Yang sudah proses itu proses pembangunan IPA-nya atau perbaikan IPA-nya itu ada proses apa ini? perbaikan IPA. Berapa itu? Berapa? Guru berapa? Yang Berapa? belum. Perbaikan berapa? 25, 25. 25 dapur. Ada alamatnya di sini. Ada Bapak? Nanti dikirim ke Siap. Ya, ya. ya, Siap, nanti akan kita kirim. ya. Coba ini sudah ya. Setelah ini mungkin saya berikan kesempatan kepada anggota dan juga kepada GRPK biar dilanjut dulu atau berikan kesempatan dulu ya sampai selesai dulu Mas Pujo. Kemudian nanti saya minta kepada DLH ataupun Perkim biar secepatnya ini dipantau juga alamatnya di mana dan apa yang harus dilakukan biar rekomendasi hari ini, komitmen kita hari ini bisa terselesaikan. Biar berikan kesempatan dulu kepada Mas Pujo sampai selesai biar tidak ini komunikasi ini terus. Jadi gitu. Tadi dulu. Ya Bapak. Kemudian yang terakhir terkait masalah yang Python itu jujur dari kami dari saya juga sudah melaporkan terkait masalah jumlah SPPG yang sesuai dengan kuotanya atau kuota kemarin sampai saya bikin per SPPG itu kuotanya 2050 cuman tetap dari pusat yang mengurus masalah titik tersebut Pak. Itu adanya penambahan-penambahan itu dari pusat. Kami sudah pernah melakukan. Mungkin itu dari saya, Bapak. Saya berikan lagi ke pimpinan. Ya, terima kasih Mas Pujo ini dikonkretkan. Ya, saya berharap kepada dinas terkait. Hari ini adalah DLH dan Perkim dan juga dari dinas kesehatan untuk SLHS-nya. Nama-nama nama yayasan
yang hari ini bermitra itu di mana saja nanti diberikan. Jadi yang SLHS mana, yang IPAL mana, yang perbaikan yang mana, terutama juga Komisi 4 ini juga diberi. Ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan juga oleh dari Satgas ini, terutama dari Perkim, dari DLH dan juga dari Dinas Kesehatan. Tadi ada beberapa masukan, biar ada tinggal waktunya, biar tidak terjadi temuan-temuan berulang. Nggak boleh lagi kemudian setelah hari ini disampaikan kemudian muncul kembali. Pasti GMPK ini pasti memantau nanti ada lagi RDP lagi. Kita nggak menginginkan itu. Bukan berarti kita anti RDP, tetapi rekomendasi itu harus betul-betul dijalankan dan komitmen itu. Tetapi komitmen itu juga harus dipantau oleh Satgas dan kita juga yang ada di sini. Ya, jadi karena RDP ini sejatinya judulnya adalah tentang standar keamanan, kebersihan dan sertifikat SLHS tentang itu. Jadi itu concern kita hari ini untuk memastikan apakah yang dilaporkan oleh Mas Pujo itu betul-betul dilaksanakan atau tidak. Yang 25, yang 12, yang 106, 105 tinggal 1 itu valid betul nggak laporannya dan betul-betul dilaksanakan atau tidak. Dan kita akan memantau itu juga, terutama dari Satgas, dari DLH, Perkim dan juga dari Dinas Kesehatan. Saya persilakan dari anggota Komisi 4 untuk memberikan, nanti terakhir kita berikan juga dengan dinamika program MBG ini, bagaimana kerjasama dalam hal penanganan limbah sampahnya dengan Dinas DLH, komitmen apa yang sudah dilaksanakan sejauh ini, mungkin bisa disampaikan. Terima kasih, mohon izin pimpinan, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Peran DLH dalam pelaksanaan MBG ini khususnya dalam penerbitan SLHS di SPDG melalui kegiatan IKL, Inspeksi Kesehatan Lingkungan, sebagai bagian dari verifikasi pemenuhan untuk persyaratan sanitasi lingkungan. Dalam pelaksanaan instruksi tersebut, titik berat rekomendasi DLH mengacu pada ketentuan Keputusan Menteri LH DPLH nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu dan standar ekologi pengelolaan air limbah domestik serta pengelolaan sampah, khususnya pada dua aspek, yaitu pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah dari operasional dapur MBG. Dalam inspeksi tersebut, beberapa hal yang kami sampaikan, di mana SPDG itu harus yang pertama melakukan pencatatan terhadap sampahnya setiap hari, kemudian setiap bulan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup, kemudian DLH melalui Kepala Dinas DLH dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian terkait penyediaan tempat sampah terpilah, kemudian pemilahan dan pengolahan sampah itu yang kami tekankan kepada SPDG, karena memang penekanan dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup bahwa setiap SPDG harus menyelesaikan sampahnya di tempat, di dapur masing-masing. Artinya sampah SPDG memang tidak boleh masuk ke TPA kecuali benar-benar residunya saja. Ingat, hanya residu saja. Dan pada prakteknya dari sekian SPDG yang ada di Kabupaten Probolinggo, baru ada 32 dapur yang bekerja sama dengan DLH terkait dengan pengangkutan sampahnya. 32 data per April, 32 dapur Dari 106 baru 32 yang bekerja sama. Ya. Lanjut, Bunda. Tapi kami juga dengan beberapa dengan SPDG, kepala SPDG juga ada grup WA, Bunda, Ibu. Kami selalu melakukan pendampingan bahwa sampah yang harus
masuk ke TPA itu benar-benar residu. Namun izin dengan tidak mengurangi hormat kami sampaikan masih banyak dari SPPG, dari dapur sampah yang kami angkut ke TPA itu tidak hanya residu, ada campuran organik dan anorganik. Padahal sudah kami tekankan, sudah kami sosialisasi, pendampingan, harus dipastikan bahwa sampah itu benar-benar residu. Karena mengingat usia TPA kita, menurut kajian sebelum adanya SPPG, TPA kita akan penuh pada tahun 2030. Nah, dengan ditambahnya kegiatan MDG ini, kalau kita tidak memilah sampahnya, maka itu akan mempercepat umur TPA kita. Menurut data yang masuk, kira-kira ada 3,5 ton sampah dari SPPG yang masuk ke TPA setiap bulannya. Dari 32 saja. Baru dari 32. Bagaimana dengan jika 100 sekian sudah bekerja sama semua dengan DLH? Banding 3. 15 ton per bulan. Perkiraan. Kalau 100 ton. Demikian pimpinan, barangkali. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Banyak. Ini menambahkan juga, mohon maaf terlewat, dari setiap SPPG ini juga ada hal yang harus dipenuhi oleh setiap dapur, di mana 3 bulan sekali seharusnya mereka melakukan uji lab mengenai kualitas air limbahnya, sehingga kita bisa mengetahui tentang baku mutu limbah dari setiap dapur tersebut. Pakai dulu mungkin pimpinan. Baik, terima kasih. Ya, Sebentar, pimpinan. mau nambah lagi? Sedikit boleh? Ya, jadi 3 bulan sekali seharusnya melakukan uji lab. Ya, mungkin sebagai catatan Mas Pujo sebagai Korwil DGN, apakah itu sudah dilakukan oleh seluruh SPPG yang sudah beroperasi, ya, sebagai catatan. Kemudian lagi pimpinan ya ke Dinas Pendidikan sebagai penerima manfaat, karena di bawah Dinas Pak Hadi selamat datang. Apakah ada keluhan? Mungkin banyak ya keluhan dari PIC ataupun siswa-siswa sebagai penerima manfaat. Kira-kira jika makanan yang disajikan itu tidak termakan, mungkin dalam hal ini tidak disukai menunya, atau mungkin jumlahnya kurang banyak, atau bagaimana, itu ada tidak dorongan dari Dinas Pendidikan ke SPPG setempat sebagai pendistribusi makanan itu untuk segera memperbaiki menu? Mungkin peran dari rekan-rekan Dinas Pendidikan dalam hal ini perlu adanya mendorong ke SPPG yang memberikan pendistribusian makanan itu supaya segera memperbaiki apabila ada menu yang tidak dimakan atau mungkin tidak layak untuk dibagikan. Mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya, dan mungkin bisa sedikit penjelasan bagaimana dinamikanya di Dinas Pendidikan sendiri terkait itu, Pak. Izin Ketua. Ya. Sepertinya ini kan berbeda dengan konteks yang sebelumnya. Bisa mungkin disambung dulu oleh Pak Kim terkait IPA, baru nanti bisa ditanggapi yang pertanyaan dari Dinas Pendidikan. Iya, Jawab nyambung. ya. Ini repot ini. Bertanya minta dijawab juga oleh Perkim yang tanya ini Ketua Komisi 4. Berikan kesempatan tidak apa-apa untuk ini, tapi nanti saya berikan kesempatan kepada Perkim juga, biar Pak Kepala Dinas juga menjawab ini. Ya, keburu lupa Ya, nanti Ngayu protes sama saya ini. Berikan kesempatan kepada Pak Kepala Dinas. Saya silakan. Iya. Mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Dewan, Ketua Komisi, jajaran, rekan-rekan OPD, juga dari media. Alhamdulillah saya sedikit menanggapi apa yang saya hormati. Memang kebanyakan untuk penerima manfaat dari MDG itu dari Dinas Pendidikan, tapi juga ada lembaga lain yang di bawah Kementerian. Terus terang, dari SPPG sampai saat ini saya jarang atau bahkan belum pernah berkomunikasi. Ya, terlebih untuk lembaga-lembaga mana yang menerima, jumlah lembaganya berapa,
Tapi saya sudah ada info itu secara pribadi kami sebagai akses pembanding manakala nanti ada. Di SD ada sekitar 611, ada beberapa yang belum lembaga, juga yang SMP ini ada, kami punya data tapi masih ada 2 dengan data yang dikelola oleh dinas juga yang dikelola oleh Kemenag. Jadi ingin memilah bagaimana caranya. Berikutnya yang perlu saya sampaikan, ini ada beberapa mungkin keluhannya dari kami khususnya dari dinas, bahwa ada surat perjanjian kerjasama yang dikeluarkan oleh SPBG dengan lembaga, tetapi tanpa sepengetahuan kami. Kalau namanya surat perjanjian kerjasama berarti kan ada yang saling menguntungkan antara 2 pihak. Jadi kegiatan ini bunyi dari SPBG sendiri dengan lembaga. Tapi kalau saya lihat kalau namanya perjanjian kerjasama berarti kan ada pasal permasalahnya. Tetapi secara konten saya tahu tapi belum tahu detailnya. Ini ada beberapa item, ada 13 poin yang saya terima. Ini mungkin kayaknya perlu kita bicarakan lagi. Mungkin lebih baik kita bisa komunikasi langsung sehingga nantinya biar jalan sama-sama enak antara kewajibannya biar perintah. Jadi nantinya dalam pelaksanaan biar tidak ada distraksi yang kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang dari Mas Pujo, memang kita dari awal RB pertama, jadi terus terang kita juga miris izin karena miris terhadap tadi masalah IPA, karena terus terang sebetulnya masalah IPA di MBG itu sebetulnya tidak berbahaya, tapi yang berbahaya adalah tadi Pak, dia tidak mengolah secara baik, akhirnya menimbulkan bau dan sebagainya. Itu Pak ya. Jadi kita garis bawahi sebetulnya limbah MBG itu tidak berbahaya karena dia kandungannya hanya minyak, lemak dan sebagainya dan sisa makanan. Yang menjadi bau adalah dan sumber penyakit dan sebagainya adanya endapan, kan gitu Pak ya. Betul ya. Jadi tadi putus-putus di atas itu adalah ada hasil endapan yang menimbulkan bau, air menyengat, akhirnya membuat bakteri yang ada di lingkungan sekitarnya. Sebetulnya seperti itu. Tapi sesuai dengan aturan, jadi aturan Permen LHK nomor 68 tahun 2016 mengenai baku mutu air. Jadi sebetulnya IPA itu boleh dibuang ke sungai, tapi harus ada air baku mutunya yang distandarkan. Yang ini yang harus dicek oleh DLH, bukan rumah kami Pak. Tapi persyaratan IPA dan sebagainya kami, tapi baku mutunya air ada di DLH yang harus sesuai dengan aturan yang berlaku. pH-nya kurang dari 6, terus amoniak dan lemak dan sebagainya itu ada standarnya. Dan itu memang mohon maaf Pak pimpinan, jadi yang dikatakan oleh Bu Ayu tadi betul, jadi ada uji dari lab 6 sampai 6 bulan. Jadi tidak sembarangan Bapak mau izin nanti takutnya Bapak mengambil air langsung diteskan ke DLH, itu tidak bisa karena besar ada parameternya yang mengambil orang juga yang sudah terkompeten atau punya sertifikat itu. Jadi tidak sembarangan ngambil langsung diambil itu kita tidak bisa, dan di DLH itu mempunyai standar ilmiah, standar ininya. Jadi terus terang untuk IPA yang kita standarkan sesuai dengan Permen PU itu dengan apa namanya? Rompeng ya, bukan rompeng itu 2.500 ya, menerima rompeng itu sekitar ya rompeng ya rompeng 2.500 ya, itu standarnya adalah IPA-nya adalah sekitar 5 kubik. Nah 5 kubik itu kalau sesuai dengan aturan yang berlaku dengan sistem, kadang-kadang ini yang kita sudah ada bahwa IPA yang ada itu ada yang di atas tanah, ya, bukan di bawah tanah. Ada yang pakai PVC yang lebih murah perawatannya. Kalau yang tadi ada yang di tanah dan sebagainya itu boleh, sistem itu boleh, tapi harus mempunyai ketentuan yang berlaku. Dia kedap air dan sebagainya. Kadang-kadang ya kita tidak bisa menukiri bahwa pelaksanaan IPA di lokasi MBG kadang-kadang hanya ya mohon maaf, hanya bata dan sebagainya. Dan itu
kalau misalnya terjadi pecah atau retakan, air itu kan bocor, kan gitu. Akhirnya musro, dalam arti ya tetap aja kecemaran dengan bau dan sebagainya. Kenapa kami mempersyaratkan, bukannya dalam kami karena di MBK tidak ada persyaratan terhadap khusus bagaimana pembangunannya. Tapi kalau di Kementerian PU ada standarnya IPAL untuk domestik yang memang dia menggunakan fiber dan sebagainya, yang standar dari 5 kubik kalau tidak salah. Harga yang kemarin kami cek untuk ke lapangan sekitar 68 sampai 70 juta untuk satu IPAL seukuran 5 kubik. Yang terpenting adalah air enrop. Air enrop itu adalah dia pemecah dari lemak bakteri. Jadi ada bakteri yang dia harus diberikan oksigen supaya tidak menimbulkan bau yang menyengat, dan itu akan kita lepas nanti ke sungai atau yang sudah dicek ujinya. Dan satu lagi, kalau kita bilang standar IPA itu harus ada mempunyai sertifikat IPA. Jadi produk itu mengeluarkan sertifikat, tapi sesuai dengan aturan MBB itu tidak diutamakan. Jadi kita mengikuti, tapi yang lebih jelasnya adalah kita harus standar dari Permen PU LHK tahun 2016 tentang baku mutu air yang akan distandarkan oleh DLH itu. Jadi itu yang kemarin terus terang dengan kejadian 114 SPBG 106 kemarin itu, dengan yang pertama kita memberikan batas waktu, Bapak, batas waktu untuk pembuatan IPA. Jadi 1 bulan ini, memang bulan kemarin tadi ada tingkatannya tinggal 12 gitu ya, tinggal 12 dan tidak sesuai, dan kami juga belum sampai ke sana karena kemarin yang dari RDP pertama kita memberikan kelonggaran, terus terang memberikan kelonggaran dari pihak Perkim untuk membuat, karena terus terang biaya dan settingan dan sebagainya itu membutuhkan waktu, dan kami terus terang dari semenjak ini saya belum ngecek kembali karena terus terang asli dari Mas, saya kaget ini tinggal 12 katanya, tinggal 12 yang belum, tapi yang hampir sekitar berapa? 89 yang sudah layak. Nah ini kita belum, mohon maaf Bu, karena kemarin kita masih petugas kami masih sibuk untuk yang lain-lain, ini akan kami cek kembali Bapak, dan bersama dengan DLH tentang baku mutu air. Kalau memang baku mutu air sudah memenuhi standar, yaitu sudah masuk terhadap keperluan dari UPAL tersebut. Mungkin terima kasih pimpinan. Ya, makasih. Kita sondingkan dari GMBK dan apa yang disampaikan oleh Mas Pujo dari Korwil itu, kemudian kita olah data, kemudian kita harus eksekusi dengan batas waktu yang kita tentukan sehingga tidak lagi ditemukan apa yang disampaikan oleh GMBK misalnya. Tapi saya masih tetap memberikan kesempatan kepada anggota, ya. Ini kita batasi nanti sampai jam 1 terakhir ya, karena jam 1 juga harus ada kegiatan di pimpinan di TAPD. Hari ini sudah menunjukkan jam 12:15. Saya masih persilahkan untuk memberikan masukan, kritikan dan saran agar ini berkesesuaian yang kita inginkan. Dan saya persilahkan juga kepada semua yang hadir untuk menikmati hidangan yang ada. Tidak apa-apa. Terima kasih. Lanjut. Izin pimpinan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Korwil SPBG Kabupaten Probolinggo dan senior-senior di RDK. Terima kasih. Ada beberapa catatan yang sebenarnya agak bingung saya tadi mendengar penjelasan dari Pak Korwil ya. Awalnya beliau bilang dari 144 SPBG 114 SPBG 50% sudah terpasang. Sampai saya jumlahkan dari 114 kalau 50%-nya kan 57.
Tapi di bawah kemudian 12 yang belum terpasang, 25 proses perbaikan IPAL, 77 sudah ready. Nah, juga Kepala Pak Korwil juga belum menjawab pertanyaan dari Bu Ketua. Sebenarnya standar IPAL secara nasional untuk SPBG itu seperti apa sih? Kasih contoh dong gambarnya, misalnya. Ya kami juga tahu, daripada kemudian kami mengira-ngira, karena khawatirnya beda dengan yang di aturan Permen PU belakang, khawatirnya beda. Itu yang pertama. Coba kalau RDP lagi, data itu disiapkan. Jadi kami tidak hanya mendengar penjelasan yang kemudian berbeda antara penjelasan awal dan berikutnya. Saya yakin RDP ini sudah dijadwalkan beberapa hari sebelum ini dan kami tidak terima materi sama sekali dari teman-teman Korwil. Makanya kami terpaksa buat catatan seperti ini dan berbeda ternyata penjelasan pertama dengan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Korwil Satgas sudah memberikan peringatan kepada salah satu mitra yang punya 5 dapur tapi diabaikan. Nah, fungsinya Korwil sama Satgas apa kemudian kalau begini jadinya? Jadi nggak adakah rekomendasi yang bisa disampaikan langsung kepada BGN misalnya agar tidak ada mitra yang super power yang bisa berbuat semuanya sendiri? Kalau kami DPRD ya hanya mengawasi saja dan selama ini belum pernah diajak inspeksi, belum pernah diajak mengunjungi ke SPBG itu. Saya sendiri juga khawatir juga sebenarnya kenapa kok kayaknya tidak pernah dikabari gitu. Itu fungsi Korwil Satgas ketika ada kasus seperti itu. Saya yakin bisa ada rekomendasi lah kepada BGN atau siapa yang bisa dilakukan biar tidak ada mitra yang super power. Apalagi satu orang punya 5 dapur. Kalau kelima-limanya begituan, bahaya juga anak-anak kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Korwil juga bilang tadi SPBG sudah ada kerjasama dengan peternak. Saya minta datanya, peternak mana yang sudah bekerjasama untuk mengolah limbah organik untuk pakan ternak. Itu SPBG mana saja, dapur mana saja. Ya, apakah itu untuk maggot, pakannya maggot, atau untuk pakan kambing kemudian. Nah, ini memang seharusnya begitu, agar tidak ada limbah yang dibuang di pinggir jalan. Bener enggak? Nah, ini butuh data Pak Pujo ya. Berapa SPBG yang sudah bekerja sama dengan peternak itu di SPBG mana saja? Kalau persoalan lain-lain ya juga ada kerjasama dengan DLH sudah dijawab tadi, baru 32 dapur tapi belum dijelaskan model kerjasamanya seperti apa itu. Apalagi ada penjelasan bahwa dapur harus bisa menyelesaikan sampahnya sendiri. Otomatis residu harus benar-benar bisa diselesaikan secara mandiri. Dan dapur ini kan sampahnya organik toh, nggak ada sampah plastik. Sebenarnya kalau yang peternak dan juga bisa jadi pupuk, kompos dan lain sebagainya dilakukan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu ya 3 hal ya. Saya minta ini data detailnya biar tidak 50%, 77, 12, 25, 77. Jadi ini bingung saya baca datanya. Karena dari catatan awal, penjelasan awal ketika saya data di bawah nanti berubah lagi. Terima kasih pimpinan, itu saja. Kalau saya ingat ini kita RDP pertama itu bulan puasa kayaknya. Kita akhir-akhir bulan puasa ada beberapa rekomendasi dari kita termasuk izin berdirinya bangunan itu. Kalau dulu IMB sekarang menjadi PBG ya. PBG. Apakah semua dapur sudah punya itu? Karena setahu saya
Di Rejim ada sekolah, ruang kelas yang jadi dapur. Di Banyak ada rumah yang jadi dapur. Nah ini nggak tahu saya ngomongnya. Dan seharusnya sih, kalau IPAL itu belum selesai, kenapa boleh beroperasi? Seharusnya IPAL-nya selesaikan dulu, karena IPAL-nya tidak selesai boleh beroperasi, akhirnya IPAL-nya dibuang ditumpuk bukan pada tempatnya. Apakah Korwil ataupun Satgas punya hak memberikan rekomendasi ini? Oh ini dapurnya boleh beroperasi, ataukah memang semuanya ketentuan dari pusat? Mohon maaf atas pengetahuan saya yang sangat pendek ini terkait MBG, karena sependek itu saja pengetahuan saya. Jadi Korwil ini bolehkah memberikan rekom beroperasi MBG itu? Satgas juga sama. Akhirnya MBG-nya belum selesai, terpaksa diperbaiki di tengah jalan. Nah, ketika diperbaiki, dapurnya jalan apa enggak? Kalau ketika diperbaiki dapurnya jalan, sampahnya kemana lagi itu? Ini sudah 2 bulan kan? 2 bulan kan? Kalau dari bulan puasa itu sudah insya Allah sudah 2 bulan. Ini mau dikasih waktu berapa lama lagi? Contoh kasus di Pragitul itu hanya 1 dari sekian yang membuang sampah yang ketahuan. Yang tidak ketahuan ya wallahu a'lam lah. Mudah-mudahan hanya satu-satunya yang Pragitul itu saja. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang valid biar kita juga tahu nanti, biar dinas Satgas ini mengetahui jumlah yang sudah IPAL, SLHS, kemudian yang perbaikan, kemudian yang sudah kerjasama. Data ini betul-betul terdata, terinventarisir dan terverifikasi, sehingga kami ini tahu betul di mana saja dan memantaunya jelas. Kemudian tentang data kerjasama dengan peternak di mana saja, kemudian tentang DDD coba disampaikan lagi Mas Pujo. Iya, terima kasih pimpinan. Jadi untuk rekomendasi atau yang saya dapat dari pusat terkait masalah IPAL itu izin sudah kami kirimkan di grup forum pengawasan, itu sudah kami kirim. Mungkin kalau memang mau ditampilkan posang dari mereka. Kemudian untuk datanya sudah kami kirimkan ke forum juga. Kemudian tadi terkait masalah IPAL, kami akan kasih rekomendasi untuk pemberhentian sementara. Jika memang tidak sesuai, kami butuh waktu juga untuk melakukan pengecekan di masing-masing SPBD. Untuk besok sudah kami ingatkan, kami kasih waktu sekitar 1 minggu Pak, 1 minggu depan. Kalau memang tidak ada, kita akan rekomendasikan untuk tutup sementara untuk perbaikan terkait masalah IPAL maupun dari pengolahan sampahnya atau bank sampahnya juga Pak. Mungkin itu. Masih belum ada yang disampaikan tentang data kerjasama, nanti saya berikan ke Dika. Untuk data kerjasama, kami perlu waktu untuk mendatang lagi untuk data kerjasama karena memang itu kan diinformasikan dari pihak JLK waktu kemarin itu koordinasi terkait masalah sampahnya Pak, itu izin pengaduan. Jadi kalau belum siap jangan dilakukan Mas. Yang PBG? Nah untuk PBG jujur Pak, kami belum mendapatkan informasi atau arahan dari pusat terkait PBG. Di Jogja juga kami belum ada
Cukup ya. Mungkin ya, saya kembali ya Soal Mas. PBG, ini kan artinya kalau memang bangunan itu sudah punya izin berdiri sebagai rumah, kemudian beralih fungsi menjadi dapur MBG, ini kan ada penyalahgunaan izin. Pidana. Nah, makanya kemudian kenapa PBG itu penting? Karena bisa, ya mohon maaf, itu kalau tidak salah PAD kita. Betul loh Pak? PAD pemerintah Kabupaten Probolinggo yang insya Allah cuma dapat itu, selain dapat limbah ya, cuma dapat PBG itu saja yang bisa jadi PAD. Tuh, kalau soal makan gizi gratisnya itu memang sudah ya uang pajak toh yang dipakai. Tapi pajak nasional. Tapi kalau PBG-nya saya kira bangunan berdiri itu harus ada izinnya. Bahkan ya MBG sekalipun juga harus mematuhi itu. Ada perda yang harus dia taati di sini. PAD kan itu butuh. Soal kemudian itu menjadi PAD itu yang nomor 2. Tapi ada peraturan yang harus diikuti. Baik yang baru berdiri, bangun, maupun yang mengalih fungsikan bangunan yang sudah ada seperti yang sampaikan tadi. Di Tiris itu ada ruang kelas menjadi MBG, di Banyuanyar ada rumah menjadi MBG, Di kotanya itu juga beralih fungsi. Otomatis juga harus memperbarui izinnya. Saya kira itu semoga dikoordinasikan, kalau mau perlu dikoordinasikan dengan pusat, dikoordinasikan bagaimana terkait izin bangunan kami. Apakah tidak ada ketentuan karena ini adalah instruksi presiden, jadi itu bisa dilanggar misalnya. Saya kira tidak begitu juga kemudian. Itu tambahan dari saya. Terima kasih Ketua. Ya. Ada dari PMBK? Banyak. Ya. Banyak. Terima kasih. Saya lihat jawaban yang saya anggap atau saya nilai dari Mas Pujo ini berbelit-belit ya dari awal. Mestinya tidak ada sesuatu yang bisa ditolerir ketika kita mengacu kepada bahwa kita harus sesuai dengan regulasi yang ada. Sepertinya dari awal, dari tadi memberikan batas waktu sekian. Ini kan ada toleransi namanya. Apakah akan menunggu dampak atau apakah akan menunggu seperti yang terjadi atau kejadian di Surabaya misalkan? Maka dari beberapa institusi nanti akan saling tuding ya bahwa ini adalah salah dinas LH, salah dinas Perkim dan lain sebagainya. Saya tidak berharap seperti itu. Jadi mestinya jika syarat itu tidak memenuhi standar atau syarat yang ditentukan, ya jangan dulu dibuka atau ditutup. Saya lihat tadi bilang juga by data, walaupun jujur saja beberapa bulan yang lalu saya telah mengajukan informasi publik kepada KPPG gitu ya, untuk minta data dengan Undang-Undang 14/2008 tentang informasi publik ya, tentang berapa jumlah yang sudah sesuai dengan standar di Kabupaten Probolinggo. Terus kemudian ini sepertinya dari tadi disampaikan dari 106 katanya 105 yang sudah mengantongi SLAS. Ya, kalau tidak keliru bulan berapa yang lalu, bulan RDP yang lalu itu sekitar kurang lebih 86 atau 87 yang telah beroperasi. Ya, disampaikan oleh LH waktu itu dan Dinas Kesehatan jika tidak memenuhi syarat secara administrasi jangan dibuka kabulnya seperti itu. Seingat saya seperti itu. Tapi kenapa kemudian ini dibiarkan? Jangan-jangan benar asumsi bahwa di sini ada jual beli SLAS atau sertifikat itu. Terus kemudian yang kedua, syarat yang memang sesuai dengan regulasi adalah izin IPA yang disampaikan oleh Perkim tadi. Masih berapa itu tadi? 52 sekian. Gimana ini birokrasi kita ini kok seperti ini? Ya, ayolah jangan terlalu bobrok kayak gini. Ayo kita benahi. Apakah menunggu kritikan-kritikan terus dari masyarakat? Ya kan? Terus kemudian dampak-dampak yang disampaikan, jangan berbicara persoalan dampak. Saya tidak terlalu jauh membahas seperti yang dari Bapak anggota Dewan yang terhormat tadi,
berkaitan dengan izin pembangunannya dan lain sebagainya. Soalnya apa? Karena di situ sudah ada insentif kan tiap hari dari pemerintah, dari BGN itu. Jelas harus ditanyakan. Kita ini bernegara, pemerintah yang baik, nah begitu. Nah tolong jangan hanya dari tadi hanya alibi yang kemudian hanya untuk menutupi kebobrokannya IBG ini, ya, bahwa ini sudah ada kerjasama dengan ini dan ini. Terus kemudian saya coba masuk di LA tadi, ini masih bahkan lebih ironisnya justru pendistribusian yang disampaikan oleh Dinas Pendidikan ini sangat sekali saya masih belum ada perjanjian kerjasama. Terus dengan seolah-olah karena ini adalah menjadi program prioritas presiden, kemudian dengan seenaknya implementasi itu digunakan. Ya janganlah. Ayo saya harap ya Pak Pujo tidak ada intervensi atau tidak ada main mata dengan Metra ataupun yayasan terkait bagaimana meloloskan atau ini jangan hanya persoalan tujuan untuk penyerapan anggaran saja. Saya lihat dari tadi sepertinya ini hanya orientasinya ke penyerapan anggaran agar supaya SPBG semua sudah beroperasi dan terlihat bahwa ini program ini sudah sukses. Sekian dapur, sekian ribu yang sudah sekian ribu sasaran yang sudah distribusikan. Ya jangan seperti itu. Tolong ya, jangan istilah ada bahasa Timur itu adalah EU. Kalau memang ini tidak benar, ya sudah jangan operasi. Jangan ada ruang kemudian memberikan toleransi kepada siapapun pelaku usaha itu, Metra ataupun yayasan, untuk bisa beroperasi. Saya harap hari ini keluarkan rekomendasi itu untuk tidak ada toleransi, ditutup, itu saja. Terima kasih, pimpinan. Bahwa sampai tidak bisa mengintervensi apapun melakukan sesuatu. Kalau memang sampai tidak mampu, ya mundur aja, itulah. Kalau takut sama dekingan, ngapain? Kan gitu kan? Mau sampai digaji oleh negara, dan sampai punya hak, punya wewenang. Kalau berbicara dekingan, ya semua punya dekingan. Tapi kan sampai lebih mempunyai prioritas untuk bagaimana menempatkan apa yang sudah diamankan sampai. Saran saya, kalau sampai tidak mampu, segera mundur saja. Masih ada? Ada. Gua lagi punya susah. Iya. Mohon maaf ya. Yang penting gini loh. Saya mulai awal itu FBG itu niat baik sebetulnya. Tapi rasanya nggak sama sekali niatnya. Mohon maaf. Ya, itu salah seperti itu. Wong dari awal sudah sampah terus ngomong ya. Mari kita sama berpikir. Niat bagus dari itu kan niat bagus kita laksanakan, gitu loh Pak. Itu yang saya minta. Terjadi sesuatu yang melanggar SOP SPG sudah sampai korwil mas, kode wilayah ini. Sehingga terus sampai jangan sampai itu kena nggak terupok, gitu Pak. Tadi saya berdiri korwil. Ya, jadi begini. Telah terjadi sesuatu kepada anak kita, apa akhirnya terjadi? Hanya karena ipalnya begini, kok dibiarkan Pak dulu? Sebetulnya ada PBG-nya ada mana? Itu pelanggaran potong. Ada hukumnya di situ. Apa yang kita korupsi itu, kita lakukan itu, kan tidak perlu toh. Demi untuk mendapatkan sampaian, mendapatkan ini saya nyalakan Pak Pujo. Ini orang Pak Pujo, saya di 18 tahun. Bagaimana sampai main? Boleh cek kalau ada puas kalau saya sekarang laporkan rumah. Saya siap, gunakan. Ini berapa kali ya? Dan saya tahu sendiri persis itu. Jadi mohon niat baik MBG kita baru niat baik kita. Itu aja. Terima kasih. Main-main ya Pak. Ada nih. Kita kembali kepada Korwil ya. Tugas dan fungsinya itu sebagai apa? Kenapa ada dapur yang tidak melengkapi aturan itu bisa lolos, bisa beroperasi? Apa fungsinya sampean?
Jangan hanya mentang-mentang sebagai korwil, sebagai satgas, tapi tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi sampean itu di bidang ini. Sampean tidak boleh meloloskan dapur yang belum melengkapi aturan. Bukan dengan bahasa sampean akan. Bahasa apa itu? Lalu apa tugasnya sampean? Akan gaji buta. Tidak begitu, Pak. Sampean itu digaji oleh negara. Oleh kita. Kan kita itu. Itu uang rakyat. Sampean harus amanah. Sampean bilang saya, sampean tahu urutannya itu apa? Amanah itu, Pak. Dan sampean tidak melaksanakan amanah itu. Jadi jangan sok-sokan ngomong saya. Kalau sampean tidak paham apa itu saya. Sampean dalam ini sudah jelas tidak amanah. Karena dapur yang tidak melengkapi aturan itu bisa beroperasi. Bukan hanya tidak paham, sampean paham itu. Seperti apa yang disampaikan rekan saya karena ada tanda kutip di situ. Kami ngomong keras ini bukan tanpa mengkaji di lapangan. Kami tahu permainannya, Pak. Kami tidak terima bukan apa-apa. Karena yang menjadi dampak itu yang menerima dampak adalah masyarakat. Seperti proses apa yang diberikan kepada masyarakat itu dilaksanakan di luar dapur. Boleh nggak itu? Dan bagaimana kontrolnya secara kualitas? Dan itu terjadi. Kita punya datanya. Ada, tapi lalu apa kerja sampean? Kalau hal-hal yang seperti ini saja tidak bisa dilaksanakan. Begitu Pak Pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, berkatuh. Saya setuju ke pendidikan. Katanya MBG ada, bukan katanya, ada MBG yang berada di sekolah. Serahkan aja ke sekolah, sudah. Tak perlu pakai tangan kedua, ketiga, tak perlu udah. Udah juga salah. Caranya pokoknya kasih rekomendasi rumah dibuat MBG, sekolah dibuat MBG. Saya setuju di sekolah, tapi serahkan semua ke sekolah. Masing-masing. Hentikan. Semua yang hentikan, serahkan kepada sekolah. Terima kasih. Dari LSM ini penutupan di beberapa titik yang tidak memenuhi standar itu juga harus disampaikan kepada Satgas, artinya dikomunikasikan, dilaporkan, sehingga apa yang disampaikan oleh Satgas ini tidak terus berantai terus, ya harus ada ketegasan. Tetapi data-data yang mulai tadi disampaikan di beberapa titik, Kota Anyar, Besuk, yang disampaikan itu harus terinci. Jadi notulen hari ini siapa notulennya ini? Ada. Ya, di notulen itu disampaikan kepada Satgas, ya, Satgas untuk melaporkan kepada BGN apa yang menjadi permintaan daripada GMBK. Jadi penutupan yang tidak sesuai dengan apa tadi itu, yang tidak sesuai, yang tidak ada IPAL, yang tidak sesuai dengan standar. Ya, itu dan beberapa temuan yang tadi saya kira sudah dicatat. Ini rekomendasi rapat hari ini, ya, dari Komisi 4, dari GMBK, kemudian dari Satgas dan dari Polri untuk disampaikan kepada ketua Satgasnya, untuk disampaikan bahwa ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Kewenangan kita menyampaikan kepada Satgas, Satgas kemudian menyampaikan kepada BGN, itu menjadi keharusan. Sehingga kedatangan Pak LSM ini betul-betul bisa mengawal apakah kemudian yang data ditampilkan, meskipun tadi kita tidak diberikan di mana saja yang tidak terpenuhi seperti
dari 114, 106 yang beroperasi, kemudian 105 SLHS, kemudian 12 yang belum IPAL, kemudian proses perbaikan 25, dan 32 yang belum bekerja sama dengan DLH ini, secara administratif, secara data harus mampu untuk ditampilkan, sehingga rekomendasi dari LSM ini betul-betul bisa dilaksanakan. Rekomendasinya tertuang dalam berita acara yang harus disampaikan kepada DIGIN. Saya kira rekomendasi itu layak untuk diberikan ketika permintaan dari LSM, masukan dari anggota komisi, dan juga bagaimana dari Satgas ini menemukan beberapa hubungan yang harus diselesaikan dengan cepat. Saya kira itu. Sebelumnya saya menyampaikan kesempatan memberikan kepada perwakilan dari Satgas bahwa ini adalah hasil RDP pada hari ini. Ditemukan beberapa temuan yang masih beroperasi, sementara masih ada beberapa syarat-syarat administrasi di lapangan tidak dipenuhi, dan juga di lapangan ditemukan beberapa hal yang sangat penting tidak diindahkan. Saya persilakan kepada perwakilan dari Satgas. Pimpinan DPRD, Kepala BD dari Korwil MBG. Yang pertama bahwa Satgas MBG Kabupaten Probolinggo, Ketua Pak Sekda, ini saya wakil ketuanya, kemudian sekretarisnya Bapeda, kemudian Kepala UPD anggota, terus-menerus melakukan monef. Nah, jadi kami terus-menerus secara berkala setiap bulan, ya Pak ya, kan kita turun Pak ya ke SPBG melakukan monef terkait dengan yang disebutkan tadi itu. Nah, sementara memang yang target 149 unit, kemudian yang beroperasi sekarang 114, ya, yang operasional 106, ya 106, kemudian yang belum operasional 8. Nah ini yang SLHS ini 105, ya. Kemudian berarti 1 Pak yang belum SLHS ya Pak, harusnya belum operasi Pak Pujo ya, yang 1 belum SLHS ini. Kemudian yang IPAL yang belum 12, kemudian yang belum bekerja sama dengan DLH ini 32 SPBG. Oh yang sudah bekerja sama, ya berarti sisanya belum Pak ya, berarti 74 yang belum Pak G. Kami berharap Pak Pujo juga mencukupi ya, memerintahkan SPBG untuk bekerja sama. Kemudian yang telah dilakukan oleh Satgas MBG, rapat koordinasi setiap bulan, dan sewaktu-waktu jika ada sesuatu yang penting mendesak kita rapat. Nah, kita sudah punya grup yang viral-viral itu, yang dari bawah ada yang ulat, kemudian ada yang makanan busuk dan sebagainya, terkait dengan penyedia dari luar dan sebagainya. Kita langsung rapat, terus kemudian segera menindaklanjuti ya SPBG ini, terus kerjasama dengan Korwil MBG ya, kita sudah ada grupnya. Kemudian Satgas MBC langsung melakukan monef dan sidak saat terjadi kejadian kasus-kasus pada saat penerimaan di lembaga. Kemudian Satgas MBG Kabupaten melaporkan secara rutin 3 bulan kepada Kementerian Dalam Negeri. Satgas MBG juga secara rutin setiap 6 bulan juga lapor kepada Bappenas. Nah ini kemudian Satgas MBG melakukan laporan khusus penanganan kejadian yang ditujukan kepada Pak Bupati, kemudian provinsi dan pusat. Itu. Dan kemudian Satgas MBG Kabupaten saat ini juga membangun aplikasi untuk mempermudah monitoring terhadap SPBD ini dari Bapelitbangga. Jadi itu Bapak
maka kemudian strateginya kita terus melakukan kolaborasi Satgas MPG Kabupaten dengan Korwil untuk mengatasi persoalan yang ada di bawah. Kemudian Satgas Kabupaten memberikan wewenang kepada Satgas MPG Kecamatan, Pak Camat, dan Forkopimjam untuk sinergi dan kolaborasi manakala ada melakukan pengawasan SPBG di wilayahnya. Kemudian Korwil MPG dan SPBG harus terus berkomitmen melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi dan mencegah penyimpangan dan mewujudkan tata kelola yang baik. Itu. Kemudian kepala SPBG tidak boleh dikendalikan oleh mitra SPBG, justru harus mampu mengendalikan kinerja SPBG agar tidak timbul masalah. Tata kelola SPBG Kabupaten diberatkan pada sinergi kelembagaan, kepatuhan regulasi, dan penguatan peran SPBG dan sistem pelaporan dalam menegakkan disiplin guna menjamin keberlangsungan SPBG. Terima kasih pimpinan. Saya kembalikan lagi kepada Reko penutupan. Tolong reko penutupan gimana? Rekomendasi penutupan bagaimana? Kami berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat terkait dengan rekom untuk teguran, kemudian sanksi maupun dicabutnya terkait dengan izin dari SPBD ini. Nanti kami koordinasikan lagi dengan pimpinan. Iya, jangan sampai kami bagi mabuk atau berdiri. Iya. Maka kami bagi mabuk untuk berdiri kali bisa habis. Iya. Jadi saya menarik kesimpulan apa yang menjadi kritikan, masukan, dan saran temuan di lapangan oleh GMPK dan juga masukan dari anggota komisi ini harus diverbal lebih dulu tentang kebenaran ini, biar data yang disampaikan oleh Mas Pujo ini berkesesuaian atau tidak. Jangan-jangan hanya data saja yang ada, tetapi di lapangan tidak. Umpamanya 114, 106, 105 SLHS, 12 belum IPAL, tolong Satgas ini turun memastikan iya atau tidak sebagai bentuk klarifikasi apa yang sudah disampaikan oleh GMPK, baru kemudian apa yang disampaikan oleh GMPK untuk menutup ketika ada temuan-temuan yang tidak berkesesuaian itu bisa dilakukan. Ini bentuk objektif, bentuk transparansi, sehingga apa yang disampaikan ini betul-betul ada buktinya. Jadi kerja-kerja daripada Satgas ini dan juga Korwil bisa berkesesuaian dan bisa menjawab apa yang disampaikan oleh kita semua yang hadir. Saya kira cukup ya. Jadi kita minta pertanggungjawaban dari Satgas dan juga dari Korwil terhadap temuan-temuan itu, terhadap rekomendasi permintaan dari GMPK itu, untuk diverbal apakah betul temuan-temuan itu. Bukan kita tidak percaya terhadap temuan GMPK yang disampaikan, tetapi data-data itu harus diverbal, kemudian ditindaklanjuti, kemudian ada rekomendasi yang memang betul-betul sesuai dengan harapan kita bersama. Saya kira cukup ya. Ada Ya. Bucok sama Madu itu ya. Saya minta rekomendasi dari sampai itu harus dilakukan karena kita yang pendidikan. Karena kita sebagai warga negara juga yang peduli terhadap negara-negara. Saya tunggu. Kalau besok masih beroperasi, saya akan bawa masyarakat. Percaya sama saya. Terima kasih.